di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah sore hari ini dari kitab Pemazmur pasal yang ke-50, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tanya kepada kita sekarang ini, adakah antara kita yang tahu peristiwa beberapa hari yang lalu tentang tragedi penembakan polisi dengan polisi? Pasti semua tahu ya, setidaknya lebih banyak dari kita mengetahui hal itu. Lalu saya ingin mengajak kita, apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita ungkapkan dari peristiwa itu? Ketika sampai hari ini para penegak hukum masih membutuhkan waktu untuk menentukan tindakan, keputusan, atau vonis, atau hukum, atau menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, mereka masih membutuhkan waktu hingga saat ini. Apa yang bisa katakan dari situ? Kalau saya sendiri ditanya, apa yang bisa saya katakan? Saya akan berkata bahwa memang tidak mudah untuk menegakkan keadilan. Tidak mudah untuk memutuskan suatu perkara. Tidak mudah untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tidak mudah untuk menentukan siapa yang harus dihukum dan siapa yang harus dibebaskan. Dan bukan hanya peristiwa yang terjadi terakhir ini. Kita sering melihat kejadian-kejadian di tengah-tengah negara kita, Republik Indonesia ini, yang bisa kita katakan begitu sulitnya untuk memperoleh kebenaran, hukum, atau keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan hukum di Indonesia adalah hukum tebang pilih. Pemuka hukum memilih orangnya, siapa yang harus dihukum atau siapa yang harus dibebaskan. Ada juga orang yang berkata hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya bagi orang-orang yang berkuasa, bagi orang-orang yang memiliki banyak harta, bisa saja hukum tidak berlaku sekalipun dia melakukan kesalahan yang cukup besar. Tetapi sebaliknya sering terjadi orang yang hanya melakukan kejahatan yang begitu kecil, tetapi karena dia adalah orang yang rendah di mata masyarakat, akhirnya dia harus menerima hukuman yang begitu berat, yang cukup memberatkan hidupnya. Hal itu hampir sama dengan apa yang kita alami saat ini, kejadian terakhir ini. Dan apa yang bisa kita katakan dari situ, yaitu begitu sulitnya
untuk menegakkan keadilan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, manusia adalah manusia yang terbatas. Terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam ilmu hukum, terbatas juga dalam keberanian. Karena ketidakadilan itu juga tidak terlepas dari kurangnya keberanian para penegak-penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Sekalipun dia tahu yang benar, dia tahu siapa yang bersalah, tetapi bisa keadilan itu tidak terwujud oleh karena tidak adanya keberanian. Takut untuk menyatakan yang benar. Ya mungkin saja karena intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang lain. Sehingga timbul ketakutan dan sirnalah keadilan. Jadi manusia terbatas. Sekalipun para penegak hukum itu memiliki ilmu hukum yang cukup tinggi, tetapi harus kita akui karena hakim adalah manusia. Penegak hukum yang ada di dunia ini adalah manusia, pasti tidak luput dari kesalahan atau kekurangan. Lalu siapa hakim yang adil, hakim yang benar, dan hakim yang tidak pernah salah? Pemazmur mengingatkan dan mengajari kita pada saat ini bahwa satu-satunya hakim yang adil, satu-satunya hakim yang benar, satu-satunya hakim yang paling berani dan tidak pernah salah, dan hakim yang setia, yaitu Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita mengalami banyak ketidakadilan dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, bahkan tidak jarang kita sendiri juga sering mengalaminya. Misalnya di sekolah, anak-anak kami menghadapi ketidakadilan dari teman-temannya. Demikian juga di tengah-tengah persekutuan sehari-hari, persahabatan atau pertemanannya. Dan kita juga orang tua juga tidak terlepas. Terkadang kita mengalami ketidakadilan. Terkadang kita membutuhkan keadilan. Buktinya di gereja pun sering orang berkata gereja itu tidak adil, para pelayan itu tidak adil. Mengapa ketika saya sakit misalnya, orang tidak ada yang mengunjungi? Sahabat-sahabat saya, punguan saya tidak datang untuk berkunjung untuk mendoakan saya. Sementara dia sakit, langsung berbondong-bondong orang untuk menjenguknya. Demikian juga misalnya ketika terjadi duka cita, saya berduka, tidak ada yang datang untuk menghibur. Sedangkan dia yang berduka, begitu banyaknya jumlah jemaat yang mengatakan atau menyampaikan kata-kata penghiburan. Apa yang bisa saya katakan, bahwa di gereja pun ada kemungkinan orang-orang percaya mengalami ketidakadilan. Lalu bagaimana kita menyikapi semua ini? Ketika kita mengalami ketidakadilan dalam hidup kita, ketika orang berlaku curang kepada kita, berlaku tidak adil, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan pasti melihat apa yang engkau pergumulkan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Oleh karena itu jangan percayakan hidupmu pada dirimu sendiri, tetapi percayakan kepada Tuhan. Itulah yang dialami dan dihidupi oleh pemazmur dalam nas ini. Mengapa pemazmur begitu yakin bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang tidak pernah salah dalam mengambil keputusan? Yang pertama adalah dia berkata bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa. Dia berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Artinya Allah tidak pernah diam. Dia juga tekankan itu di ayat 3. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Jadi Allah itu selalu berfirman, selalu berbicara kepada setiap umat ciptaannya. Dia tidak pernah berdiam diri. Dia tidak pernah membiarkan umatnya mengalami ketidakadilan. Tetapi dia selalu berfirman dan dia pasti akan berbicara kepada umatnya. Tidak ada sedetik pun terlewatkan tanpa Tuhan berbicara kepada umatnya. Makanya pemazmur mengatakan dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Setiap saat,
setiap jam Tuhan berbicara dan melihat keadaan umatnya. Jadi walaupun kita terkadang mengalami ketidakadilan, percayalah Tuhan pasti melihat semua itu dan ada waktunya Tuhan akan menegakkan keadilannya. Yang kedua dikatakan dalam nas ini, pemazmur mengakui bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang menguasai seluruh ciptaannya. Bahkan langit dan bumi, hujan dan api Dia kuasai dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi atau mengadili umatnya. Ayat 4 berkata, Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bumi mengadili umatnya. Demikian juga di ayat 6 dikatakan, langit memberitakan keadilannya. Langit memberitakan keadilannya. Jadi seakan-akan pemazmur ingin mengatakan bahwa langit pun, bumi ini pun bisa berbicara, bisa menyatakan, memberitakan keadilan Tuhan. Oleh karena itu apa yang bisa kita katakan dari sini, sekalipun kita lihat banyak ketidakadilan, atau sekalipun kita pernah melakukan ketidakadilan, melakukan kejahatan, kesalahan kepada saudara-saudara kita, dan sekalipun kita bisa menyembunyikannya, tetapi ingat, langit bisa memberitakan semuanya itu. Langit, api, air bisa membongkar semua kebohongan kita dan ketidakadilan yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu inilah yang seharusnya dipegang oleh pemuka-pemuka atau penegak hukum dan kita orang yang percaya. Banyak orang yang melakukan ketidakadilan, melakukan kejahatan karena berpikir tidak akan ada orang yang tahu. Saya bisa sembunyikan, saya bisa menutup semua kesalahan saya, dan saya bisa pastikan tidak ada orang yang mengetahui. Tetapi jangan salah, firman ini berkata, langit memberitakan keadilannya, bumi dipanggil Tuhan untuk mengadili umatnya. Ada pepatah orang Batak mengatakan, marbinegedo dinding. Kalau di bahasa Indonesianya kita artikan, dinding sekalipun, dinding bangunan atau rumah bisa mendengar segala ucapan kita dan bisa berbicara, memberitakan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Artinya di situ tidak ada yang tersembunyi. Jadi sekalipun para pelaku ketidakadilan itu bisa saat ini menyembunyikan perbuatannya yang tidak baik, perbuatannya yang jahat, tetapi Allah akan membongkar semua itu pada waktunya melalui seluruh ciptaannya. Dan hal ini juga sering terjadi kita lihat. Makanya ada yang mengatakan ketika terjadi bencana alam, tidak jarang orang percaya mengatakan ini mungkin hukuman Tuhan. Ini mungkin suatu cara dari Tuhan untuk mengingatkan umatnya karena sudah terlalu berdosa. Kita masih ingat peristiwa Nuh atau peristiwa air bah. Ketika seluruh orang-orang di sekitar Nuh telah berbuat dosa dan tidak ada lagi satupun yang benar kecuali Nuh dan keluarganya. Apa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan keadilannya? Apa yang dipakai Tuhan untuk mengadili umatnya? Yaitu air bah. Terjadilah hujan selama 40 hari 40 malam dan terjadi banjir besar sehingga setiap orang ketika itu harus dihukum mati oleh Tuhan kecuali keluarga Nuh. Mereka selamat karena mereka adalah orang yang benar di mata Tuhan. Jadi dari situ kita bisa belajar, sekalipun orang begitu pintar untuk menyembunyikan kejahatannya, berbuat tidak adil dalam hidupnya, tetapi harus diingat dan satu hal harus ditakuti, bahwa apapun yang ada di dunia ini bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan keadilannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu Allah adalah setia, Allah adalah maha adil dalam menghakimi. Apa yang harus kita lakukan?
Setiap orang yang telah mengetahui keadilan Tuhan, dia juga harus hidup adil. Kita harus hidup adil di dalam kehidupan kita, supaya tidak ada lagi korban-korban ketidakadilan yang merasa tertekan, yang merasa terbebani oleh karena ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita dipanggil melalui firman ini supaya kita setia melakukan kebenaran dari Tuhan, setia mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Epistel kita tadi mengatakan, siapakah orang yang setia? Siapakah hamba yang setia? Adakah hamba yang setia ketika tuannya tidak ada di situ tetapi dia tetap setia melakukan kebenaran? Atau sebaliknya, ketika tuannya tidak ada, dia bahkan memukuli hamba-hamba yang lain? Apa firman Tuhan dalam epistel itu? Suatu saat, di waktu yang tidak dia sangka-sangka, yang tidak dia ketahui, tuannya itu akan datang dan menghukumnya mati seperti orang-orang durhaka. Ini jugalah yang harus kita pedomani dalam hidup kita. Kita telah berjanji untuk setia kepada Tuhan. Kita telah berjanji untuk percaya kepada Tuhan. Percaya artinya hidup dalam ajaran Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang adil, kita juga harus hidup adil. Kita telah berjanji. Sebagaimana Abraham berjanji kepada Allah. Oleh karena itu ayat 5 tadi mengatakan, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Jadi pemazmur mengangkat kisah Abraham di sini. Ketika Abraham berjanji akan setia mengikuti Allah, dia mengambil persembahan hewan kurban, kemudian dia memotong 2 kurban itu, satu bagian dipersembahkan kepada Allah dan satu bagian lagi menjadi milik Abraham. Dan disitulah Abraham berjanji kepada Allah akan mengikuti Allah dengan setia. Dan ketika Abraham tidak setia, dia bersedia mati dihukum seperti hewan yang dia persembahkan yang mati disembelih. Itulah beratnya perjanjian Abraham dengan Allah. Dan bukan hanya Abraham yang berjanji. Kita sendiri, setiap orang percaya telah berjanji untuk setia kepada Tuhan. Ketika kita dibaptis, ketika kita menyaksikan iman, kita telah berjanji untuk setia mengikuti Tuhan, hidup dalam keadilan, kebenaran, dan kesetiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, marilah hidup dalam kebenaran, setialah mengikuti Tuhan, dan berusahalah hidup adil di dalam kehidupan kita. Selalulah menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi kekuatan, pedoman dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Hakim yang adil dalam hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sekalipun kami memiliki pengetahuan, sekalipun kami begitu cerdik dan pintar untuk menyembunyikan kejahatan atau dosa kami, menyembunyikan perilaku kami yang tidak adil bagi saudara-saudara kami. Tetapi ketika Engkau berfirman dan memanggil langit dan bumi ini, semua bisa terbongkar, dan setiap orang yang berlaku tidak adil, yang berlaku kejahatan di dalam hidupnya akan Engkau hukum. Tetapi apabila ada orang-orang yang percaya, yang takut akan Engkau, yang selalu hidup dalam keadilan-Mu, Engkau akan memberkati dan memberikan damai sejahtera dalam hidup mereka masing-masing. Karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam keadilan. Dan biarlah juga kami
ketika menghadapi atau mengalami ketidakadilan dalam hidup kami, dari saudara-saudara kami, dari sahabat-sahabat kami, bahkan dari musuh-musuh kami, biarlah kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan, sehingga kami dapat kuat menghadapinya. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, tetapi akan memberitakan, mewujudkan keadilan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu untuk bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami orang-orang yang takut akan Engkau. Biarlah kami takut melakukan kejahatan, biarlah kami takut melakukan ketidakadilan, tetapi biarlah kami berani untuk menyatakan kebenaran yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Amanginang kakak